إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak saudara yang dimuliakan Allah, melalui mimbar yang mulia ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri, wabil khusus kepada seluruh jemaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Bapak saudara yang dimuliakan Allah, hidup bahagia adalah dambaan setiap manusia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang ingin hidupnya sengsara. Namun perlu diingat, untuk mencapai kebahagiaan tersebut pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji siapapun, baik manusia, jin, bahkan para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yusrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum." Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang padamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib." Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Kedua ayat yang kami bacakan tadi diperjelas oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang mulia, lalu orang-orang mulia berikutnya,
maka semakin keras pula cobaannya. Ma'asyiral kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan beberapa kisah tentang sebuah keluarga. Pertanyaan sederhananya, kenapa Allah menceritakan kisah itu? Karena Allah ingin kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Yang pertama, sebuah keluarga yang sudah pasti masuk neraka, yakni keluarga Abu Lahab. Kok bisa keluarga Abu Lahab masuk neraka? Karena dua manusia ini ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sudah tahu ayatnya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah tangannya Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Saya selalu menganggap kalau Nabi Muhammad kalau dia akan memasuki api neraka yang bergejolak, begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Pertanyaannya di zaman sekarang, adakah saat ini pasangan suami istri bahkan anak-anaknya yang membenci Allah dan Rasulullah? Pasti ada, dan kita pastikan bahwa mereka pasti akan masuk neraka bersama keluarga Abu Lahab. Yang kedua, suami beriman, istrinya berkhianat bahkan menentang suaminya, yakni keluarga Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fa khanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi syai'a. Keduanya berada di bawah tanggung jawab dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami, lalu keduanya berkhianat kepada suami-suaminya. Mereka kedua suami itu tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan kepada kedua istri itu, wa qila dukhulan nar ma'a dakhirin. Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 10. Nabi Nuh alaihissalam selain dipuji dengan istrinya, Allah puji dengan anaknya yang bernama Kan'an, yang menentang dakwah ayahnya dan tak mau beriman, hingga Allah binasakan Kan'an dalam banjir bandang. Qala sa'alni ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia anak Nabi Nuh menjawab, aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah. Nabi Nuh berkata, qala la 'asima min amrillahi illa man rahim. Tidak ada penyelamat pada hari ini bagi anakku dari ketetapan Allah kecuali siapa yang dirahmati olehnya. Wa hala bainahuma al-mawju wa kana minal mughraqin. Gelombang menjadi menghalang antara keduanya, maka jadilah dia anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran surah Hud ayat 43. Yang ketiga, istrinya beriman dan bertakwa, suaminya kafir. Bahkan manusia ini mengklaim bahwa dirinya Tuhan, yakni Fir'aun laknatullah dan istrinya Asia. Karena soleha dan bertakwanya Asia ini, doanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ketika dia berkata, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, yang keempat, suami, istri, dan anak-anaknya sama-sama memiliki keimanan yang kokoh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni keluarganya Nabi
Sayyidatuna Hajar. Anaknya yang bernama Ismail alaihissalam dan Ishaq alaihissalam. Keluarga inilah yang diharapkan bisa menjadi harapan untuk generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Allah ceritakan tentang keluarga mulia ini agar kita bisa membaca kisahnya, bisa mencontoh dan meneladani bagaimana keluarga ini bisa sangat-sangat mulia. Dimulai dari cobaan kaumnya, cobaan dari tidak mempunyai keturunan, tak tanggung-tanggung hampir 80 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu sang buah hati, dan setelah diberi sang buah hati bernama Nabi Ismail alaihissalam malah diuji dengan disuruh sembelih. Bisa kita rasakan betapa besarnya ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajarlah beliau menyandang gelar Khalilullah. Dan yang terakhir, yakni manusia paling agung di alam semesta, sang penghulu alam semesta, sang rahmatan lil alamin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna akhlaknya, tidak ada satu pun kekurangan yang ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan yang terbaik. Beliaulah manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka bila hari ini kita melihat ada keluarga yang bahagia, keluarga yang qurrat a'yun, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, pastilah keluarga itu adalah keluarga yang cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang menyebutkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bila keluarga itu diuji dan ujian apapun, melakukan syukur dan bersabar. Mereka menjadikan sholat sebagai rasa syukurnya dan menjadikan sabar sebagai jalan keluarnya, karena mereka tahu tidak ada manusia yang beriman kecuali mereka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menciptakan keluarga yang seperti ini agar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.